Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Shalom, apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan yang baik ini bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang mualaf yang sudah murtad kembali. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Tuhan tidak mau Bapak ini akan binasa, melainkan ia menghendaki supaya ia memperoleh hidup yang kekal. Karena itu sungguh luar biasa bahwa Bapak ini boleh dijamah oleh Tuhan sehingga ia kembali kepada Kristus. Karena kita mengimani, kita meyakini bahwa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Di luar Yesus itu tidak pernah ada keselamatan, saudara-saudara. Semoga kesaksian Bapak ini dapat menguatkan kita, memberkati kita, sehingga kita akan tetap semangat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Sebelum saya lanjut, jangan lupa dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Saya mulai kesaksian saya sejak saya kecil, dan saya tinggal dengan orang tua yang sangat disiplin. Latar belakang orang tua saya seorang veteran militer sukarela pada zaman dulu, dan kami dididik dengan disiplin untuk iman Kristenan. Nah, setelah itu saya tamat SMP. Saya disekolahkan di sebuah pendidikan di Sumatera Utara, di Sekolah Pendidikan Guru. Jadi saya menjalankan pendidikan 3 tahun, tamat, kembali ke kampung, sampai ke kampung mengajar 6 bulan atau 1 semester. Tapi rasanya saya juga tidak puas menjadi seorang pendidik. Saya bilang sama orang tua saya, Pak, saya menjadi militer juga ini. Saya harus berangkat lagi. Jadi di mana? Ya, saya menuju kota, salah satu kota di Sumatera Barat. Nah, sampainya saya di sana menunggu lamaran 3 bulan. Saya lamar, tapi waktu itu saya baru pertama tes kesehatan, saya gagal. Nah, mulai dari situ saya merasa kecewa dan merasa artinya saya sudah putus asa. Nah, ikutlah dengan teman-teman yang pengangguran. Nah, sehingga pikiran saya pulang kampung malu, dan besar sedikit dana dari bapak atau uang dari orang tua habis. Nah, untuk itulah Pak. Jadi dalam lama kemudian bertemulah saya seorang gadis Minang. Berkenalan sebagaimana muda-mudi, pacaran, dan waktu itu masih duduk di kelas 3 salah satu sekolah. Nah, setelah dia tamat, dipanggil saya bersama dengan saudaranya. Saya pikir, wah, ini hanya biasa-biasa saja, karena kami belum istilahnya memastikan bahwa harus nikah. Jadi setelah sampai di kampungnya, mereka sudah berkumpul saudaranya, dan tentang iman, ketemu dengan calon istri saya, belum kami bahas tentang iman satu sama lain. Dan saya pun sering, saya agak sembunyikan, karena takut saya nanti kalau saya Kristen dia tidak mau. Nah, inilah yang menjadi salah satu bisa terjerumus saya masuk ke sana. Nah, sesampai di situ, sebelum nikah dibuat administrasi, surat-surat, minta KTP saya. Kiranya mereka menemukan bahwa saya dari Kristen. Nah, waktu itu setelah mereka tahu, mulai mereka berunding, berbisik. Nah, saya pun sudah curiga lagi, ini saya juga udah ragu. Nah, jadi tahu-tahu mereka ambil kesimpulan tidak apa-apa. Walaupun orang asing, orang manapun, yang penting menantu saya, kata mertua saya.
berjalan sampai nikah. Sudah nikah dan diajarilah saya dengan istri saya. Jadi diajari sholat dan diajari sholat Jumat. Nah, rutin. Nah, oke, saya bisa pergi ke jemaat dan bisa untuk sholat di rumah. Di satu hal, ya keberatan dari saya ditekan terus. Kalau tidak saya sholat, minta cerai. Karena istri saya ini memang agak keras dia. Otaknya ini keras. Ya, jadi ancaman luar biasa. Tapi bagaimana saya juga menahan derita itu, ya, menahan derita itu. Jadi selanjutnya sampai kami anak 3 dan berjalan 13 tahun lebih saya bersama dengan istri saya di dalam iman itu. Jadi sebelum kami kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, pernah saya ajak istri saya bilang, saya mau nikah lagi. Bisa, soalnya saya dengarkan pokoknya adil. Tapi sekarang kan saya mau ini adil. Nah, Anda sudah punya rumah, sudah saya bikin. Nanti kalau satu lagi bikin rumahnya lagi. Nah, jadi tidak mau istri saya memberontak sejadi-jadinya. Marah. Tapi saya bilang, waktu begini bagaimana caranya ini? Saya bilang, berarti tidak bisa lah saya ini mengikuti terus-menerus ini. Karena udah lari daripada tidak ada diperbolehkan. Nah, jadi saya tidak apa-apa, oke. Sampai lahir anak kami 3. Dan istri saya pada suatu saat, dia minta jam buku Injil. Ya. Tapi saya pikir waktu itu, kok pinjam buku Injil? Sedangkan saya pun teman-teman udah jauh dari saya, Pak. Udah jauh. Karena istri saya ini termasuk keras. Tidak boleh saya bergaul sama orang Kristen. Walaupun teman akrab saya, tidak boleh. Sempat ancaman cerai. Itu tuntutan mereka. Jadi saya was-was di situ, Pak. Tapi setelah dipaksa terus saya. Jadi karena juga hanya saya dalam amarah juga, dalam istilahnya, biarlah saya selusuri lah teman-teman yang Kristen. Barulah saya dapat buku Injil itu. Kiranya istri saya setelah dia baca baru dikasih tahunya saya bahwa dia mimpi beberapa kali. Nah, terus sebelum itu, mengapa saya takut waktu itu? Tidak mau langsung respon permintaan istri saya. Sebelumnya, pernah saya di sidang ketika saya makan B2. Nah, itu pun bukan hanya sendiri. Karyawan saya waktu itu sekitar 10 orang. Dan mereka doyan makan daging. Dan karena saya tahu ada daging, mereka bilang sama saya, mungkin kalau mereka masak sendiri mungkin segan karena saya. Tapi ya, mereka pamit sama saya, Pak, boleh makan daging. Daging apa saya bilang? Daging B2 atau daging? Oh boleh. Itu makanan saya waktu kecil itu, tidak apa-apa, masalah, saya bilang. Jadi pikiran saya, kalau saya tidak kasih tahu sama istri saya, pasti dia tahu juga. Jadi saya jujur waktu itu, Pak. Saya bilang, Mak, saya makan daging ini, makanan saya ini dari kecil, tapi sekarang udah lama ini, dan saya cicipi. Ya, terserah lah, mau makan indah, terserah. Dia udah mulai masa mukanya, Pak. Nah, saya karena, wah, saya laki-laki. Kalau harus diatur juga, makanan diatur juga. Makan lah, Pak, daging itu. Dan anak-anak saya juga makan. Jadi terus, anak-anak saya makan sekitar 2 potong. Mamanya istri saya ngasih tahu, itu daging babi. Langsung anak saya, ya sisa tangan dibuang. Setelah dibuang, apa kata anak saya? Wah, jangan dikasih tahu dulu lah, biar kenyang saya, katanya. Waduh, kami ketawa-ketawa. Waduh, luar biasa. Jadi, pengalaman lepas ke waktu itu, Pak, luar biasa. Jadi, memang Tuhan Yesus tidak orang berserupaannya. Saya percaya. Karena firman-Nya, walaupun dosamu semerat
batu terami akan diberikan seperti salju. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah marah dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi, selalu mengayomi. Itulah yang Tuhan Yesus. Nah, seterusnya, setelah itu seminggu kemudian, kiranya saya melapor sama orang tuanya, mertua saya. Dengan tiba-tiba, saya dari tempat kerja, langsung saya ke rumah sore. Di rumah sudah ada mertua saya dan pamannya. Ya. Jadi, seperti biasanya saya sangat hargai. Saya bilang sama istri saya, kita carilah konsumsi untuk orang tua kita. Kami pergi mencari. Datanglah Ustadz di sana. Wah, saya bilang ada apa ini kiranya nih? Nah, saya tidak curiga ada persoalan. Jadi habis minum teh, dikasih teh. Nah, mulai istri saya menangis, memberontak, minta cerai. Wah, hati saya bergedebak-gedebuk, ada apa ini? Sudah dibuka acara. Diceritakanlah bagaimana adat di daerah ini kalau menantu cerai turun sehelai baju, tidak membawa harta. Jadi saya dengarkan semua. Dan saya dengarkan karena saya sendirian, Pak. Tidak ada saudara di sana. Tentu saya hanya pembelaan diri sendiri, memang membela. Hanya perkataan saya bilang begini, malam ini siapa yang minta cerai silakan turun. Saya tidak ceraikan istri saya karena sayang sama istri saya. Oh, harta dan segalanya itu bukan punya orang tua dan bukan punya saya dan bukan dia. Ini hasil keringat saya. Saya tahu adatnya. Kalau memang di rumah orang tua saya tinggal tanpa diberitahu sama saya langsung pergi. Wah, vakum semua, Pak. Mereka tidak bisa menjawab. Jadi lalu dipanggil saya Ustadz Empat Mata. Ditanya saya, apakah Bapak Kristen atau Islam? Satu jawaban saya bisa tentukan Kristen atau Islam. Sebabnya kedatangan Bapak dan tamu saya ini saya tidak tahu apakah itu yang benar sebagai wanita muslimah. Waduh, temenunglah Ustadz tadi. Temenung tidak ada jawaban lagi. Langsung kami kembali di meja forum dan disuruhlah istri saya minta maaf kepada saya malam itu. Akhirnya istri saya meminta maaf dan kami baik kembali. Gara-gara makan. Nah, itu Pak. Jadi ketika dia suruh saya mengambil, saya udah berhati-hati lagi karena udah kena saya. Jangan nanti lebih parah lagi nanti. Nah, jadi ketika dia baca dan semua yang sudah disaksikan hari kemarin atau kapan, yaitu istri saya menjadi narasumber menyaksikan bahwa apa yang dia terima dari Tuhan Yesus. Nah, ketika itu dia bilang, di mana gereja di sini? Saya bilang nggak tahu lah. Kalau memang ya cari sendiri. Nah, ada lagi saya lupa Pak. Sebelum itu, karena saya di sidang itu, habis di sidang itu, timbul di hati saya lagi, mau ambil komitmen. Saya bilang sama istri saya, Ma, mulai hari ini saya tidak mau ke masjid dan tidak mau saya sholat lagi. Apapun yang terjadi. Kalau anak saya besar, mau ikut saya terserah. Mau ikut mamanya terserah. Yang penting saya pulang di tanah kelahiran saya. Itu komitmen saya ketika saat mereka saya itu Pak. Jadi, kan saya berdoa. Saya berdoa karena datang lagi sukacita tidak ada, hanya perbedaan pendapat yang ada di rumah tangga. Bahkan enggak, pokoknya enggak keruan. Jadi saya bilang sering, kalau memang kalian mau ingin saya ceraikan istri saya minta kasih saya racun supaya bisa ceraikan istri saya. Kalau tidak, cari dukun supaya tidak mau lagi atau tidak suka sama istri saya atau saya, sehingga saya bisa pergi. Begitu kejamnya mereka mengusir-usir saya, Pak. Tapi hati saya itu karena saya tahu istri saya mendapatkan salah satu gereja di kota itu
Nah, banyak yang hamba Tuhan menolak pertama, sampai mereka takut. Tapi puji Tuhan, mereka telepon saya dan saya bilang, oke. Baru saya respon, saya antar mereka ke gereja. Anak saya 3, saya 1 dibaptis, dan saya kembali ke Kristenan. Nah, setelah itu Pak, pergumulan saya yang luar biasa. Pergumulan saya biasa, teman bisnis, teman berjalan dalam usaha, dibenci saya Pak. Ditutup akses saya untuk berbisnis. Nah, sehingga saya ambruk. Saya sama sekali tidak bisa bangkit waktu itu Pak. Habisnya. Rumah melayang, mobil melayang. Nah, tinggal 1 sepeda motor. Itulah jalan saya di kota itu waktu itu. Nah, ini sudah jadi Kristen, pulang ke kampung istri saya. Karena dia punya rumah lagi Pak. Kami 1 bulan di rumah istri saya. Dari tempat itu ke gereja agak jauh, 2 jam perjalanan. Jadi mereka tahu bahwa kami ke gereja, mengamuk lah Pak mertua saya. Sepak kursi, udah. Dan kami tidak melawan Pak, tidak mengucap apa-apa, tidak ada membalas apapun yang mereka katakan. Lalu kami pulang ke kota. Saya angkat anak-anak. Saya tidak tahu mau arah kemana. Nah, sampailah ke kota Pak. Itu pun mencari tempat juga susah Pak. Kami sewa rumah, kalau Kristen tidak kadang nanti sudah kami tinggal ke sebulan 3 bulan, katanya tidak ada disolatkan rumahnya, diusir kami pergi lagi, pindah lagi. Jadi pergumulan kami luar biasa, dan kami tetap ditolong oleh Tuhan Yesus, tidak pernah disisiakan kami. Nah, sampai sekarang. Nah, setelah itu kami berjalan anak-anak sekolah, dan kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Apakah di sana kami pergi melayani, ya puji Tuhan selalu menyertai kami. Dan sekalipun saat ini ekonomi, apalagi dalam pandemi ini, ekonomi kami mungkin kalau tidak Tuhan Yesus yang memberkati kami dan menolong, yang kami juga ya mungkin menderita, tapi puji Tuhan atas pertolongan Tuhan Yesus kami tidak mengemis dan tidak mengeluh. Ya, sekalipun kami tidak punya rumah sekarang, kami damai sejahtera melimpah dalam keluarga saya. Anak-anak sudah 2 orang sarjana teologi, dan 1 masih semester 5, dan itu SMA, SMP, dan SD. Tapi semuanya itu Tuhan menolong apapun yang mereka perlukan. Jadi kami, Tuhan kami Yesus Kristus, atau Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi yang berkenaan kepadanya. Untuk itu kami bersyukur sampai sekarang, betul-betul Tuhan Yesus itu Tuhan yang adil dan Tuhan yang penolong bagi umat yang percaya kepadanya. Nah, terpuji nama Yesus. Dan sebelumnya saya minta terima kasih, dan saya mau dulu berdoa, dan juga saya sangat-sangat sadari di mana saya telah membuat dosa yang sangat besar kepada Tuhan Yesus. Maaf Pak, kalau punya dosa kembali, air mata bisa mengalir Pak. Tapi orang cengeng, ya suka menangis. Tapi ketika aku ingat Tuhan Yesus setelah disalibkan, telah saya buat odat kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong saya, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, penyesalan besar sekali aku tinggalkan beliau. Oh Tuhan, inilah hamba-Mu. Untuk itu saya pesan buat anak-anak kami, ingatlah Tuhan Yesus. Janganlah dibiarkan, jangan ikuti sebagaimana apa yang saya jalankan ini. Jangan ikuti apa yang saya cerita ini. Berat saudara-saudaraku, sulit.
Waktu keluar, menangis, meratap. Kalau tidak Tuhan Yesus yang menolong, tidak bisa. Mau beli pun miliaran, tidak bisa keluar. Karena sudah kami rasakan, kedamaian itu tidak ada. Tapi sekarang, puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sebelum dan sesudahnya terima kasih dan saya mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidupku dan hidup keluargaku. Dan hidup YouTube channel. Kiranya Tuhan Kamu berkati, kiranya Kamu melihara. Karena itu dan medsos ini Tuhan untuk menyampaikan kebesaran-Mu. Tolong kami Tuhan, kiranya nama senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yusuf, saya kembalikan. Haleluya. Demikian kesaksian Bapak ini, saudara-saudara. Semoga boleh memberkati kita sekalian. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana sehingga kita semakin beriman kepada Tuhan, semakin meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Demikian saudara-saudara video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.